Pemilihan serentak di DIY tahun 2020. Hari pemungutan suara. Denah tempat pemungutan suara. Sebelum pukul 7 pagi, dilakukan penyemprotan disinfektan di area TPS. Penyemprotan dilakukan oleh petugas keamanan yang bertugas menjaga pintu keluar. Selama dilakukan penyemprotan, petugas keamanan pintu masuk menjaga agar TPS tidak dimasuki oleh pemilih. Selain itu, KPPS harus memastikan kelengkapan TPS serta menerima surat mandat dari saksi pasangan calon dan surat tugas dari pengawas TPS. Semua mematuhi protokol kesehatan serta selalu mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan. Pada pukul 7 pagi, Ketua KPPS memimpin pembacaan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas keamanan TPS. Setelah itu, Ketua KPPS menjelaskan tata cara pemungutan suara, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi dan pengawas TPS, serta tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu. Selain itu, Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai protokol kesehatan yang harus dipatuhi semua orang di TPS. Ketua KPPS menunjukkan bahwa kotak suara masih terkunci, kemudian membuka kotak suara dan menunjukkan isinya kepada saksi dan pemilih yang ada di TPS. Ketua KPPS menunjukkan amplop dalam kondisi masih tersegel, lalu menghitung surat suara yang diterima. Pemilih datang ke TPS sesuai jadwal kedatangan yang tertera dalam formulir C pemberitahuan. Barang yang wajib dibawa oleh pemilih adalah C pemberitahuan dan KTP elektronik atau surat keterangan perekam KTP dari Disduk Capil. Pemilih juga dihimbau untuk membawa alat tulis sendiri. Selama di TPS, pemilih wajib menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan sebelum memasuki TPS, menjaga jarak minimal 1 meter, dan selalu menggunakan masker. Di depan TPS, petugas keamanan yang menjaga pintu masuk akan memeriksa suhu tubuh pemilih menggunakan termogan. Jika suhu tubuh pemilih normal, pemilih diizinkan masuk ke TPS. Jika suhu tubuh di atas 37,3 derajat, pemilih akan diizinkan menggunakan hak pilih di bilik khusus. Setelah pengukuran suhu, pemilih harus mencuci tangan di tempat yang disediakan. Lalu jari tangan pemilih akan diperiksa oleh KPPS keempat untuk memastikan tidak adanya tanda khusus berupa tinta. Pemilih kemudian menyerahkan C pemberitahuan dan KTP elektronik atau surat keterangan perekam KTP dari Disduk Capil kepada KPPS keempat. Pemilih kemudian mengisi C daftar hadir. Setelah itu petugas akan memberikan sarung tangan plastik. Pemilih mengenakan sarung tangan plastik yang diberikan, kemudian menunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Pemilih yang telah mendapatkan surat suara dipersilakan menuju bilik suara dan menggunakan hak pilihnya. Setelah itu, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan meninggalkan bilik suara. Pemilih melepas sarung tangan dan membuangnya ke tempat sampah. Pada Pilkada 2020, pemilih tidak mencelupkan jari ke dalam tinta, melainkan petugas meneteskan tinta tanda menggunakan suara ke tangan pemilih. Pemilih mencuci tangan setelah keluar dari TPS. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pemilih yang datang tanpa menggunakan masker akan diberikan masker oleh KPPS. Pemilih dalam DPT yang tidak membawa C pemberitahuan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekam KTP dari Disduk Capil. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara. Pemilih disabilitas diperkenankan membawa pendamping
Namun pendamping terlebih dahulu diminta menandatangani model C pendamping KWK. Pada pukul 12 siang, Ketua KPPS mengizinkan warga setempat yang belum terdaftar sebagai DPT untuk memilih di TPS domisili. Waktu memilih bagi pemilih kategori DPTB adalah dari pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Perlu diperhatikan bahwa pemilih DPTB hanya bisa memilih di TPS yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik atau surat keterangan. Pada pukul 1 siang, Ketua KPPS menutup pemungutan suara. Selanjutnya, KPPS mempersiapkan pelaksanaan penghitungan suara. Namun sebelum itu, TPS sekali lagi disterilkan dengan disinfektan. Penyemprotan dilakukan oleh petugas keamanan yang menjaga pintu keluar. Sedangkan petugas keamanan pintu masuk menjaga pintu masuk TPS agar tidak dimasuki. Selain dilakukan di awal dan di akhir pemungutan suara, penyemprotan TPS juga dapat dilakukan beberapa kali selama pemungutan suara. Penghitungan suara. Denah ruang penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup. Dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir model C hasil KWK yang ditempel pada papan yang telah disediakan. Setelah persiapan selesai, Ketua KPPS mengumumkan dimulainya penghitungan suara. Kotak suara yang masih dalam keadaan terkunci kemudian dibuka oleh Ketua KPPS. Surat suara dalam kotak suara dicocokkan jumlahnya dengan jumlah surat suara yang diterima. Ketua KPPS memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menyatakan sah tidaknya surat suara. KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada model C hasil KWK. Setelah C hasil KWK terisi, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyalin hasil penghitungan suara pada formulir model C hasil salinan KWK.